Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 dalam mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu dengan dosen pengampu Pak Amirullah MPD. Di sini kami akan memaparkan materi tentang integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Jihan Putri Mileniawati, Cahya Aditya Pratama, Dinar Azani Rahma, Ilham Arsani Firmansyah, Nurul Aliyah, serta Rahma Faradilah. Ya, yang pertama ada integrasi ilmu dalam konsep aspek kejiwaan, yaitu dalam diri manusia terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur jasad biologis dan unsur jiwa kejiwaan. Unsur kejiwaan ini bagian dari pembahasan psikologi, yang dimana para psikolog umum maupun psikolog Islam sering diasumsikan dalam pembahasan dan analisa psikolognya berdasarkan kepentingan empirik ataupun berdasarkan materi, yang sedangkan psikologi Islam ini diasumsikan memiliki kelebihan analisa karena memasukkan unsur-unsur imaterial, bahwa pengaruh jiwanya ini dalam kepribadian manusia terjadi dengan cara integrasi antara dimensi-dimensi psikis sehingga satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Adanya integrasi antar dimensi-dimensi psikis ini menjadi 3 macam kepribadian. Yang pertama ada kepribadian amarah, yang dimana kepribadian ini mencerminkan jiwa seseorang yang selalu mendorong pemiliknya berbuat keburukan dalam materinya. Lalu yang kedua ada kepribadian lawamah, yaitu kepribadian yang mencerminkan jiwa yang selalu mengecam pemiliknya, yaitu dengan melakukan kesalahan-kesalahan sehingga timbul sebuah penyesalan yang berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang ketiga ada kepribadian mutmainah, yaitu kepribadian yang mencerminkan jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa. Seseorang yang berkepribadian mutmainah ini memiliki kematangan cara berpikir dan kendali akal yang kuat karena kematangan ilmunya yang dimiliki, serta tingkat tertinggi dari jiwa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu ada para pengkaji jiwa pada masa klasik tidak dikenal sebagai ahli jiwa dan disiplin ilmunya, tetapi disebut dengan ilmu jiwa, yaitu ilmu tafsir, mufasir, hadis muhadisin, filsafat Islam, filosof Islam, tasawuf, sufi, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Lalu ada beberapa pendekatan yang pernah mereka lakukan di dalam mengkaji jiwa. Yang pertama ada skriptualis. Pendekatan ini kajian jiwa yang didasarkan pada teks-teks Al-Quran atau hadis, lalu lafal-lafal yang terkandung di dalamnya merupakan petunjuk yang sudah dianggap jelas. Yang kedua ada pendekatan falsafi atau filosofis, yaitu pendekatan yang mengacu kepada akal. Pendekatan ini pengkajian jiwa yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif, sistematis, radikal, dan universal yang didukung dengan akal sehat. Lalu yang ketiga ada pendekatan tasawuf atau sufistik, yaitu pendekatan yang mengacu kepada intuisi, serta unsur-unsur kejiwaan manusia ini terdiri dari 4 unsur, yaitu qalb hati, akal, roh, dan hati nuraninya. Ya, selanjutnya itu ada konsep ilmu menurut aspek biologis. Karena sesungguhnya itu manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki sebuah keistimewaan, serta kemampuan yang sangat berkembang, sehingga membuat manusia itu dapat menyelidiki hal-hal yang mendalam terkait segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kehidupannya. Dan Allah itu juga menciptakan manusia di dunia ini sebagai hamba, dan juga manusia pasti memiliki tugas pokok yang menyembah kepadanya. Dan selain itu manusia juga sebagai khalifah mempunyai kemampuan biologis yang dapat ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya untuk melaksanakan tugas pokok dalam kehidupan di dunia. Selain itu ada fungsi secara biologis yang mempengaruhi konsep diri dalam diri manusia, yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Karena di dalam sebuah lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah terdapat sebuah peranan serta perkembangan yang bermacam-macam dari peran yang berbeda-beda. Berdasarkan dari jenis perbedaan kelamin yang mengakibatkan terdapatnya dorongan biologis yang mengakibatkan perbedaan dari cara berperilaku, berpikir, serta berperasaan yang berbeda di antara jenis kelamin. Selanjutnya ada konsep diri menurut perspektif Islam.
Jadi pada dasarnya di dalam diri manusia itu pasti terdapat sebuah konsep diri yang baik di setiap individunya. Dan pasti dirinya sendiri yang mengenal dengan baik. Maka sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang dimana maksud dari ayat ini dan surat ini bisa kita simpulkan bahwa sejak awal pertama itu sesungguhnya manusia memiliki konsep diri yang ideal, yaitu mengakui bahwa segala sesuatu yang ada itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia wajib untuk menyembahnya selain dia. Maka konsep diri yang ada pada dasarnya mengalir dari dalam diri manusia dan melakukannya itu harus berhati-hati dan usahanya harus bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selanjutnya itu ada identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Apa sih arti dari identitas diri itu? Identitas diri itu merupakan sebuah proses yang terjadinya antar individu dengan peran penting dalam kehidupan, dalam hal kesadaran, serta akan menimbulkan keseimbangan pribadi, akan berkeyakinan yang stabil sepanjang kehidupannya. Kemudian terjadinya perorganisasian yang mendorong kemampuan, keyakinan, serta pengalaman-pengalaman dalam diri yang meliputi mengambil dan memilih keputusan dalam kehidupan. Jadi, identitas diri ini sangat penting dan juga sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kemudian di sini menurut Marcia, pembentukan identitas diri memerlukan adanya dua elemen penting, yaitu yang pertama eksplorasi atau krisis dan juga komitmen. Nah, apa sih arti eksplorasi krisis ini? Nah, eksplorasi krisis ini menunjuk pada suatu masa di mana seseorang berusaha menjelajahi berbagai pilihan alternatif yang pada akhirnya bisa menetapkan salah satu alternatif yang dipilihnya. Nah, kemudian yang kedua ada komitmen. Komitmen ini menunjuk pada suatu usaha membuat keputusan mengenai pekerjaan ataupun ideologi serta menentukan berbagai strategi untuk merealisasikan keputusan tersebut. Selanjutnya ada artikulasi komunikasi dengan sesama. Nah, komunikasi antar sesama ini ditandai dengan munculnya tindakan dari individu yang sadar ataupun tidak mengenai tindakan tersebut yang dilakukan oleh individu lainnya. Kemudian tindakan tersebut akan diamati oleh individu lainnya. Mengenai kesadaran serta mengamati dari kejadian yang mengisyaratkan munculnya jalinan antar sesama. Menurut dari Joseph A. De Vito, mengenai komunikasi antar sesama merupakan bagian dari proses pengiriman serta penerimaan antar dua individu dan mendapatkan umpan balik atau feedback. Joseph A. De Vito mengungkapkan terdapat 5 ciri dari komunikasi antar sesama, meliputi yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan merupakan bagian dari untuk menanggapi informasi yang diterima kemudian menghubungkannya kepada sesama. Yang kedua ada empati, yaitu merupakan bagian dari kemampuan individu untuk menyadari apa yang dialami oleh orang lain pada saat tertentu melalui sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga ada dukungan, yaitu situasi yang mendukung dari komunikasi yang efektif. Yang keempat ada rasa positif, yaitu individu yang mempunyai perasaan positif terhadap guna mendorong individu lainnya yang akan berpartisipasi serta menciptakan situasi kondisional komunikasi agar mencapai komunikasi antar sesama yang efektif. Dan terakhir yaitu kelima ada kesetaraan, yaitu komunikasi antar sesama akan efektif bila setara. Selanjutnya ada krisis multidimensional manusia modern. Bangsa Indonesia saat ini tengah terpuruk dalam krisis multidimensional, krisis kepercayaan, krisis moral, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Krisis dimensional merupakan sebuah krisis yang jangkauan wilayahnya luas dan mendunia, cakupannya yang beragam, dan memiliki bobot permasalahan yang sangat tinggi. Krisis multidimensional manusia modern merupakan sebuah kondisi kurangnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan manusia pada zaman modern. Krisis multidimensional membutuhkan penanganan umat manusia.
Hal ini dapat dilakukan jika munculnya kesadaran umat manusia untuk bisa mengendalikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya. Untuk dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, adil, harmonis, dan rukun, maka implementasi syariat agama merupakan sebuah solusi yang dapat kita renungi bersama untuk mengatasi krisis multidimensional tersebut. Karena adanya krisis multidimensional ini menyebabkan terjadinya krisis di dalam bidang moral. Contohnya seperti korupsi yang dilakukan oleh sebagian pemerintah negara, pelecehan yang tidak jarang dialami oleh perempuan, penyalahgunaan narkoba, dan yang lainnya. Selanjutnya, di dalam bidang sosial politik, karena adanya COVID-19 ini mengakibatkan diberlakukannya lockdown untuk menekan turunnya kasus angka COVID-19. Dan yang terakhir, contoh krisis budaya. Seperti saat ini, generasi muda sebagai penerus bangsa lebih senang atau menyukai kebudayaan asing dibandingkan kebudayaannya sendiri. Terhadap diri manusia. Jika membicarakan mengenai integrasi ilmu, maka poin pentingnya adalah membicarakan mengenai upaya dalam memadukan antara sains dan agama. Pada dasarnya, secara metodologi, sains dan agama dipandang sebagai salah satu hal yang bertolak belakang, di mana agama dipandang sebagai satu hal yang subjektif sesuai dengan ajaran agama dan kitabnya masing-masing. Sedangkan untuk sains dianggap lebih objektif, di mana lebih mengedepankan observasi dan interpretasi dalam memaknai fenomena-fenomena alam yang dapat diverifikasi. Maka tak heran bila masyarakat menjadikan hal itu sebagai patokan, di mana mereka membagi dua kategori antara manusia, antara orang yang saintis dan ahli agama. Dan kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku saintis namun tidak percaya dengan agama dan eksistensi Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengaku ahli agama justru anti terhadap sains. Padahal, dalam prinsipnya, integrasi ilmu dimaksudkan agar lebih memahami eksistensi alam dan manusia. Dengan begitu, maka nantinya akan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan sebagai pusat ilmu. Integrasi ilmu dalam Islam sendiri memiliki arti penting. Yang pertama adalah kepentingan akidah. Sebagai umat muslim, orang muslim mengimani tentang keesaan Tuhan. Dengan begitu, secara otomatis, orang beragama, atau dalam kasus ini adalah orang Islam, akan dengan senang hati mengikuti segala perintah Allah dan menghentikan segala larangannya, serta menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Dengan dipayungi iman tersebut, sebagai roda utama dalam mencari dan berlomba-lomba untuk menyelidiki, melakukan observasi terhadap fenomena alam, baik yang ditulis dalam kitab suci, alam semesta, bahkan dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua adalah kepentingan kemanusiaan. Penghapusan nilai-nilai agama akan melunturkan rasa kemanusiaan pada diri manusia itu sendiri, sehingga timbullah ketidaknyamanan, ketidaktentraman, serta berujung kepada ketidakbahagiaan dalam kehidupan. Adalah kepentingan keilmuan dan peradaban, di mana suatu peradaban biasanya sangat terikat kepada kemajuan teknologi dan pengetahuannya. Dalam poin ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya integrasi ilmu akan membuat seorang manusia menjadi sosok manusia yang seutuhnya, di mana dia paham betul posisinya di mata Tuhan dan mengetahui posisinya untuk manusia itu sendiri. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 6, mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu, dengan dosen pengampu Bapak Amirullah. Semoga yang kami sajikan memberikan pengetahuan positif dan tambahan ilmu bagi yang mendengarkan. Kritik, saran, dan tambahan dari teman-teman sangat bermakna bagi kami. Akhir kata, saya mewakili kelompok yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.